Halo Sobat Hukum, kembali lagi di channel ini. Hari ini kita akan bahas satu fenomena yang sering terjadi, bahkan mungkin Anda atau orang-orang di sekitar Anda pernah mengalaminya. Mantan karyawan dituduh melakukan penggelapan, hanya karena belum mengembalikan mobil atau aset perusahaan. Benarkah ini tindak pidana, atau sebenarnya hanya sengketa hubungan kerja? Mari kita kupas secara jelas dan tuntas. Penjelasan hukum, apa itu penggelapan? Pasal 372 KUHP menyebut, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan. Ada 3 unsur penting. Barang milik orang lain. Barang ada pada pelaku bukan karena kejahatan. Pelaku dengan sengaja dan melawan hukum menjadikan barang itu miliknya sendiri. Mari kita cocokkan dengan kasus tadi. Mobil memang milik perusahaan. Mobil dikuasai karyawan bukan karena kejahatan, tapi karena fasilitas kerja. Lalu bagaimana dengan unsur paling penting? Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang tersebut. Klien kami tidak pernah berniat memiliki, tidak pernah menjual, menggadaikan, atau menyembunyikan mobil itu. Yang ia lakukan hanyalah meminta serat terima resmi dengan berita acara. Ini justru bukti itikat baik, dan menunjukkan tidak adanya mensrea atau niat jahat. Artinya, unsur pasal 372 KUHP tidak terpenuhi. Perspektif ketenagakerjaan, justru, masalah seperti ini harusnya masuk ranah hubungan kerja, bukan pidana. Kenapa? Karena PHK dilakukan tanpa perundingan bipartit, penyelesaian ke Dinas Tenaga Kerja, putusan Pengadilan Hubungan Industrial. Ini murni sengketa administratif ketenagakerjaan, bukan tindakan kriminal. Bahkan Mahkamah Agung dalam putusan No. 1444-K, Pit. 1990 menegaskan, tidak setiap penguasaan barang milik orang lain dapat dianggap sebagai penggelapan jika ada hubungan perdata atau hubungan kerja di dalamnya. Polri pun lewat Sekapolri No. 87, 2018 mengingatkan aparat agar tidak mempidanakan perkara yang sebenarnya perdata, dan mendahulukan mediasi serta keadilan restoratif. Bahayanya kriminalisasi pekerja, jika setiap keterlambatan atau perbedaan pendapat dalam penyerahan aset langsung dipidana, maka pekerja akan selalu berada dalam posisi lemah. Perusahaan bisa memakai jalur pidana sebagai alat tekanan. Prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana diabaikan. Ini berbahaya dan melanggar asas keadilan. Langkah hukum yang bisa dilakukan, dalam kasus seperti ini, ada beberapa langkah hukum penting. 1. Pra-peradilan, untuk membatalkan penetapan tersangka, penahanan, atau penyitaan. 2. Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial, P. atas PHK sepihak dan hak karyawan yang tidak dibayar. 3. Laporan ke Dinas Tenaga Kerja, karena PHK tidak melalui mekanisme bipartit. 4. Permohonan penangguhan penahanan, jika penahanan tidak memenuhi alasan objektif dan subjektif. Kesimpulan, jadi, apakah mantan karyawan yang tidak segera mengembalikan mobil perusahaan otomatis bersalah melakukan penggelapan? Tidak, selama tidak ada niat memiliki atau menguasai barang secara melawan hukum, dan selama hubungan kerja masih menimbulkan sengketa, perkara seperti ini adalah ranah perdata dan hubungan industrial, bukan pidana. Mengkriminalisasi karyawan adalah tindakan yang bertentangan dengan asas hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap pekerja.